Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Peliezer Karo-Karo. Saya adalah dosen di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Satker Mandiri Politeknik Pariwisata Palembang. Sebagai dosen, saya mulai bergabung di Politeknik Pariwisata Palembang Januari 2018 dengan bidang ilmu yang ditekuni adalah manajemen pemasaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PAT bidang pengajaran pada mata kuliah pemasaran produk event. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang penerapan arsitektur pemasaran dalam sektor event yang berbasis pada MBOK dan dengan hasil akhir berupa kemampuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian dilanjutkan dengan kemampuan menguasai teknik analisis SWOT untuk menghasilkan pilihan strategi pemasaran berikut potensi paling relevan untuk dapat diimplementasikan di sektor event. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini mencakup ceramah atau presentasi oleh dosen, diskusi personal maupun diskusi kelompok, brainstorming, dan yang terakhir adalah problem based learning melalui event yang telah terlaksana, baik event internal kampus maupun event lokal daerah. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus atau tatap muka. Di akhir pertemuan, kelompok mahasiswa akan melakukan presentasi sesuai dengan variabel pemasaran berbasis MBOK atau Event Management Book of Knowledge yang dipilih. Interaksi dua arah akan berlangsung, baik antara dosen dan mahasiswa, ataupun antara mahasiswa dengan mahasiswa secara terarah. CPL pada mata kuliah ini mencakup 1. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 3. Menguasai konsep teoritis manajemen pemasaran yang terkait dengan pengelolaan event, meliputi perencanaan pemasaran, material pemasaran, merchandise, promosi, kehumasan, penjualan, dan sponsorship. 4. Menguasai metode dan perangkat analisis statistika, analisis deskriptif, analisis SWOT, analisis PEST, atau yang relevan dengan pengelolaan event. 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. 6. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, atau karya seni. 7. Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 8. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran produk event yang meliputi pengumpulan basis data, pembuatan rencana pemasaran, pembuatan dan pemilihan materi promosi, perencanaan bauran promosi, perencanaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat, penjualan dan sponsorship, dengan indikator dokumen perencanaan pemasaran, kesesuaian jumlah target peserta, pengunjung, publikasi, dan sponsor dengan perencanaan dan dokumen laporan evaluasi kegiatan pemasaran. CPMK pada mata kuliah ini mencakup 1. Mampu memahami konsep dasar pemasaran diturunkan dari P4. 2. Mampu memahami pilar pemasaran berbasis pada MBOK, Event Management Book of Knowledge, diturunkan dari P4. Ketiga, mampu memahami arsitektur pemasaran yang mencakup strategi, taktik, dan value, diturunkan dari KK8. Keempat, mampu mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal pilar pemasaran event, diturunkan dari KU1, KU3, dan KU8. 5. Mampu menguasai teknik analisis SWOT secara kualitatif maupun kuantitatif, diturunkan dari P5. Pada mata kuliah pemasaran produk event ini, bobot penilaian terbagi menjadi 4 pembagian, yaitu 10% berasal dari nilai harian, 10% berasal dari nilai tugas, 30% berasal dari nilai ujian tengah semester, dan 50% berasal dari nilai ujian akhir semester. Selanjutnya, bagaimana cara saya menyampaikan materi pada perkuliahan pemasaran produk event akan disampaikan pada sesi micro teaching di video ini. Proses micro teaching dilakukan pada pertemuan ke-6. Dalam pertemuan ke-6 ini diharapkan mahasiswa akan mampu untuk, pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor internal berbasis PBL event. Kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor eksternal berbasis PBL event.
Yang ketiga, kelompok mahasiswa diharapkan mampu membangun rancangan instrumen kuesioner berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal berbasis PBL event. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-6 ini dilakukan dalam 3 sesi utama, yaitu sesi pendahuluan, sesi penyajian, dan sesi penutup. Dalam sesi pendahuluan, dosen menyampaikan salam pembuka, menjelaskan capaian RPS pada pertemuan saat ini, dan kemudian melakukan review dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-5, untuk menyegarkan kembali ingatan mahasiswa, sehingga mampu mengikuti materi selanjutnya dengan lebih baik. Kemudian dilanjutkan dengan sesi penyajian. Dalam sesi ini, dosen akan memandu penyajian, yaitu berupa 1. Menjelaskan konsep dasar analisis SWOT. 2. Menjelaskan proses pengidentifikasian faktor internal, baik secara umum maupun berbasis PBL event. Yang ketiga, menjelaskan proses pengidentifikasian faktor eksternal, baik secara umum maupun berbasis PBL event. Dan yang terakhir, keempat, mengarahkan rancangan awal pembangunan instrumen kuesioner. Selama menjalankan sesi penyajian ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen, mengajukan pertanyaan ataupun berdiskusi secara langsung. Mahasiswa secara berkelompok juga diberikan kesempatan untuk melakukan brainstorming antar anggota kelompok ataupun diskusi terarah dengan kelompok lainnya. Terakhir, di akhir sesi penutupan akan dilakukan refleksi terkait materi pembelajaran pertemuan ini, dengan membahas potensi-potensi kesulitan yang muncul dan dihadapi oleh mahasiswa dan bagaimana cara mengatasinya. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran pembelajaran, baik yang sifatnya teknis maupun non-teknis. Setelah itu, akan dijelaskan secara sederhana materi yang dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-7, agar mahasiswa melakukan pembelajaran mandiri berkelompok bagi yang belum menyelesaikan rancangan awal instrumen kuesioner. Referensi dari penelitian atau publikasi terdahulu yang bersifat analisis strategi pemasaran secara umum ataupun pemasaran pariwisata secara khusus dapat dijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan dimaksud. Demikian proses kegiatan pembelajaran tatap muka pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah pemasaran produk event. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bagaimana saya akan membawakan proses pembelajarannya melalui video berikut ini. Mata kuliah pemasaran produk event. Oke, nanti kalau teman-teman melihat ada kamera dan segala macam itu untuk kebutuhan pembuatan video. Jadi saya minta izinnya dulu, nanti videonya akan diposting di media publik. Jadi mudah-mudahan tidak terkendala dengan izin dari Anda sekalian gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, kita cek dulu ke belakang nih. Kita pertemuan ke-6, berarti sebelumnya sudah kita lalui pertemuan yang ke-5. Di pertemuan yang ke-5, kita posisi sekarang di sini ya. Ini sebelum UTS, nanti terakhirnya ada rancang bangun. Pertemuan yang ke-5, sebelumnya kita udah ngomong tentang domain marketing dan PBL event. Oke. Yang di pertemuan ke-6 ini kita membahasnya tentang 4 hal. Minggu lalu pertemuan yang ke-5 berkaitan dengan embok. Ada yang masih ingat? Oke, silakan Alvina. Oke, jadi embok itu ada 5 elemen. Yang pertama itu ada administrasi, desain, marketing, operating, sama risk. Oke, risk ada 5 pilar ya? Ya. Berarti teman-teman sesuai dengan yang diinformasikan oleh Alvina, kalau kita bicara tentang PKA, bicara tentang event, ke-5 pilar ini yang paling utama. 5 pilar ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Oke, utamanya karena kita bicara mata kuliahnya pemasaran produk event, berarti kita fokus kepada pilar marketing. Kan tentang pilar marketing tadi ini, kan pilar marketing juga ada banyak indikator ya. Rata-rata yang dari pilar itu ada 7 indikator. 7 indikator ini yang akan kita bahas. Oleh karena itu kalau masih ingat, kemarin di pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-5 kita sudah bagi menjadi 7 kelompok nih, kelas ini. Oke, ke-7 kelompok itu masing-masing berbicara tentang ke-7 indikator yang tadi. Nah, kalau PBL eventnya atau problem based learning event yang kita pilih, silakan Lila. Kemarin kita sepakat memilih apa? Memilih Poparnas, Pak. Poparnas. Boleh ceritain nggak Poparnas itu apa? Poparnas itu adalah sebuah event kampus, annual event kampus. Oke. Itu Pekan Olahraga Pariwisata Nasional yang sudah dilaksanakan 3 kali di Kampus Politeknik Pariwisata Palembang. Oke, berarti ini ruang lingkupnya Kementerian Pariwisata ya? Betul. Berarti seluruh perguruan tinggi yang ada di Kementerian Pariwisata. Tapi boleh nggak orang lain ikut join sebagai peserta? Boleh, tapi Oke. memiliki background pariwisata. Oh, oke. Berarti boleh dari perguruan tinggi pariwisata lainnya dan mungkin dari dinas pariwisata yang lainnya yang bisa. Duduk per kelompok nggak ini?
Sudah ya, berarti sudah 7 kelompok. Nah, hari ini kita akan membahas tentang faktor internal dan eksternal dari masing-masing kelompok berbasis indikator MBOK yang tadi untuk pilar marketing. Gitu ya. Nah, kita mulai dengan, saya harus jelaskan di awal. Kalau kita bicara faktor internal dan faktor eksternal, pasti kita langsung kepikirannya analisis SWOT. Oke. SWOT ya, SWOT ini atau orang sering bilangnya SEWOT ya. Oke. Nah, jadi SWOT singkatan dari strength, weaknesses, opportunity dan trends. Nah, awalnya sebenarnya SWOT ini ditemukan oleh Humphrey tahun 1960. Tapi saat itu ini bentuknya untuk project bisnis. Nah, kemudian dikembangkan lagi tahun 2003 oleh Panagito. Nah, dalam Panagito ini dia lebih menekankan pada pertumbuhan atau perhitungan dari SWOT-nya. Kalau Humphrey itu SWOT-nya rata-rata kualitatif, jadi dia menghasilkan analisisnya, pilihan strateginya, sedangkan Humphrey itu sudah membuatkan perhitungannya. Nah, sederhananya gini teman-teman, kalau kita bicara faktor internal dan faktor eksternal, apa itu faktor internal? Berarti faktor internal adalah segala sesuatu yang bisa kita rubah, bisa kita ganti, bisa kita modifikasi, bisa ditambah, bisa dihapus, yang asalnya dari dalam perusahaan itu sendiri. Di konteks kita, asalnya berarti dari PBL event kita, which is Poparnas, yang kemarin baru terlaksana. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar, tidak bisa dirubah, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa ditambah, kita hanya bisa menggunakannya saja, atau paling tidak kita bisa menghindarinya. Dirubah dan segala macam tidak bisa. Nah, bagaimana nanti pilihan strateginya bisa muncul? Caranya adalah, nah, faktor internal yang kita miliki itu nanti akan kita coba tangkap untuk menjawab faktor eksternalnya. Oke, oleh karena itu di pertemuan berikutnya nanti setelah UTS kita akan bisa ketemu 4 pilihan strategi. Strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT. Tapi pertemuan ini kita fokus kepada faktor internal dan faktor eksternal saja terlebih dahulu. Nah, kita coba buatkan sedikit contoh nyata nih. Kita bicara tentang faktor internal. Masih ingat ya, kalau faktor internal itu berarti dari dalam, bisa dimodifikasi, bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dihapuskan. Nah, kita coba kasih contohnya nih, kan teman-teman pasti sering ya, kalau makan siang itu ke warung Pak Agus depan nih. Warung Pak Agus, coba bayangin Anda sedang makan siang di warung Pak Agus, kemudian kita coba mengidentifikasi faktor internalnya. Oke, yang pertama adalah terbagi menjadi kekuatan. Kira-kira apa saja yang menjadi kekuatan warung Pak Agus? Murah. Oke, karena memang ditujukan untuk pasar mahasiswa ya. Apalagi kira-kira? Cepat. Oke, nyaman karena dekat kali ya. Oke, mudah karena juga dia sudah punya menu yang sudah ada di situ ya, kita nggak perlu nunggu lama lagi, kita kalau mau makan sudah tersedia. Oke, kalau kelemahannya teman-teman kira-kira? Panas, oke. Panas ya karena nggak ada AC, nama juga pasar mahasiswa ya. Apalagi kira-kira? Debu ya, karena langsung dekat dengan jalan. Apalagi kira-kira? Menunya sedikit, ya otomatis karena itu aja ya. Kalau menunya banyak, ya datangnya ke restoran. Gitu ya teman-teman. Jadi memang kalau kita bicara faktor internal ini mudah sekali mengidentifikasinya. Kan kita bisa lihat apa saja kekurangan dan kelebihan dari yang sedang kita teliti. Dalam hal ini warung Pak Agus. Nah, kita coba nih agak sedikit mulai tricky nih kalau kita bicara faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu kan dari luar ya. Nggak bisa kita modifikasi, tidak bisa kita rubah. Kita hanya bisa mempergunakan saja atau mensiasati supaya tidak terkena. Ini agak sedikit sulit biasanya. Kita masih pakai konteksnya warung Pak Agus. Oke, apa kira-kira yang menjadi peluang dari warung Pak Agus? Pesaingnya sedikit, otomatis ya karena juga paling di kiri kanannya cuma ada 2-3 warung ya. Jadi otomatis rata-rata mahasiswa juga kalau memilih ya memilih dari antara 3 itu saja, tidak ada pilihan yang lain. Oke, itu peluang. Kita lanjut ke threats. Oke, ini ancaman. Ancaman apa yang dihadapi oleh warung Pak Agus? Kira-kira? Penggusuran. Kenapa penggusuran kira-kira?
Lahan. Oke. Karena ternyata, berarti Anda tahu juga ya, lahan Pak Agus itu bukan lahannya sendiri, bukan milik sendiri, itu kan lahan pemerintah ya. Kapanpun akan bisa digusur. Nah, ancaman yang kedua berikutnya, kira-kira? Oh, oke, baik. Kan, iya, baru-baru ini kita buka kafetaria di belakang dekat masjid. Artinya mau tidak mau, memang jaraknya berbeda, tapi itu bisa justru jadi pesaingnya Pak Agus. Kenapa? Karena mungkin mahasiswa yang mau masuk antar sesi mata kuliah yang cuma dikasih waktu 10 sampai dengan 15 menit, ya mending jalan ke kafetaria daripada keluar dari gerbang untuk menuju warung Pak Agus. Dengan kata lain, mau nggak mau, ya warung Pak Agus juga harus bisa mensiasati ini. Bagaimana caranya bersaing dengan kafetaria dari Poltek Par Palembang. Begitu ya teman-teman ya. Ini kalau contohnya warung Pak Agus. Nah, kita masuk sekarang. PBL event yang kita pilih tadi adalah Poparnas 2024. Nah, tadi itu contoh sederhana, Anda bisa lihat langsung, merasakan langsung. Poparnas juga kan Anda merasakan langsung ya. Ikut andil dalam kepanitiaannya atau mungkin dalam kepesertaannya. Nah, kita coba identifikasi nih dari masing-masing kelompok. Tadi sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok pertama adalah kelompok marketing plan. Tanzil dan Zahran materials. Berdua kelompok merchandise. Yang kelompok keempat promotion, kelompok kelima public relation, sales, oke, dan yang terakhir pasti sponsorship. Oke, teman-teman kita coba identifikasi ya. Saya kasih waktu Anda sekitar 5 menit untuk berdiskusi di dalam kelompok masing-masing, kelompok kecil masing-masing. Kira-kira apa saja yang Anda temukan? Cukup satu saja dulu. Ini identifikasi awal. Satu hal yang Anda temukan, kita fokus kepada faktor internal. Boleh Anda menemukan strength-nya, satu strength, boleh menemukan satu weakness-nya. Oke, begitu ya. Waktunya 5 menit. Teman-teman, tadi sudah diskusi ya antara kelompok masing-masing. Nah, saya sudah rangkum nih masukan dari Anda. Kita coba telaah satu persatu. Dari kelompok pertama, kelompok marketing plan. Menyebutkan bahwa kekuatannya di Poparnas kita itu branding PTNP. Kenapa kira-kira? Apa alasannya? Karena nama PTNP itu kan udah dibawa langsung Naungan Kemenpar. Iya, jadi Oh, oke. PTNP berarti maksudnya perguruan tinggi negeri peserta yang di bawah Kemenpar ya? Jadi Oh, kita tuh udah bagus lah di mata masyarakat. oke. Kalau kelemahannya tidak struktur maksudnya gimana kira-kira? Apa yang Karena ditemukan? Mungkin marketing plan dari Poparnas tersebut hanya memposting saja Pak, seperti di media sosial Instagram, TikTok, tapi tidak tahu tujuan pemasaran dia itu kemana Pak. Oh, oke. Berarti sifatnya masih mengambang ya. Ya, Mereka mengambang. menjalankan bukan marketing tapi Ya. justru hanya promosi saja. Makanya tidak terstruktur Pak. Oh, oke. Coba nanti kita klarifikasi sama tim promosi ya. Yes. Oke, tim promosi. Oke. Berikutnya, teman-teman dari kelompok materials. Apa yang ditemukan kira-kira? Kalau dari material sendiri itu kekuatannya ada di digital flyer. Digital flyer. Kenapa kira-kira menurut tim ini? karena menurut kami digital file itu mudah dijangkau oleh khalayak umum Pak. Oh, oke. Justru berarti digital flyer yang dimiliki Poparnas itu mudah untuk dijangkau. Itu yang menjadi dasarnya ya. Oke, kalau kenapa nggak buatkan ada kelemahan? Apa tidak ditemukan? Kenapa? Our center of excellence kan ini sport tourism. Jadi Oke. kampus kita tuh punya apa kayak Iya. fasilitas-fasilitas yang Oh, oke. dekat banget nih dengan Jakabaring. Oh, kita berada di kawasan JSC ya, Jakabaring Sport City. Kayaknya menurut kami nggak Fasilitas di sana bisa kita pergunakan. Itu makanya tidak menemukan bahwa ada kelemahan di Poparnas. Didukung oleh fasilitas setempat ya. Tapi sebenarnya fasilitas itu nggak punyanya kita ya. Kita berada dalam satu itu. Oh, oke. Ya, thank you. Pok sponsorship menyatakan bahwa kekuatannya donasi, tapi tidak menemukan kelemahan. Ini mirip kayak kelompok materials. Apa yang terjadi ini? Kenapa dengan sponsorship? Baik, jadi untuk donasi itu kan dari perusahaan-perusahaan, dari organisasi-organisasi ya Pak, Oke. seperti olahraga. Iya. Jadi contohnya ada Ada PSSI, ada Perpani, ada Oh. PH.
Jadi Oke. karena dari organisasi tersebut mereka tidak memberikan feedback yang harus kita penuhi. Jadi mereka hanya memberikan benefit seperti benefit fresh money atau benefit seperti barang untuk event kita. Oke. Dan tidak ada tekanan atau tidak ada keputusan yang harus kita laksanakan untuk mereka. Jadi makanya kita tidak menemukan untuk weakness-nya, Pak. Oke. Oh, makanya kenapa kelompok ini menyatakan weakness-nya nggak ada. Iya. Iya. Berarti dengan kata lain, menurut kelompok ini sponsorship yang dijalankan di Poparnas itu mostly positif ya, tidak ada kekurangan ya. Oh, oke. Nanti kita coba cross check dengan kelompok-kelompok lain yang kasih masukan ya. Ini mirip kayak kelompok yang sebelumnya bilangnya tidak ada juga kelemahan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Ini masukannya sudah sangat bagus sekali dari PBL event yang sedang kita identifikasi. Ya, kita sudah bicara dari ketujuh indikator tersebut. Nah, nanti dilanjutkan ke faktor eksternal. Cara yang sama dengan pola yang sama, hanya saja harus diingat kalau kita bicara eksternal berarti bicara dari luar. Berarti hal-hal yang mempengaruhi dari luar terhadap event Poparnas. Ditinjau dari dua, ditinjau dari peluang dan ditinjau dari ancaman yang muncul terkait pelaksanaan event Poparnas tersebut. Oke, saya yakin nanti ini bisa dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing kelompok yang sudah dibagi dari 7 kelompok. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba telaah lagi apakah sudah cocok nih O dan T yang diidentifikasi. Karena di pertemuan berikutnya kita melakukan rancang bangun instrumen kuesioner. Oke, yang nanti mungkin setelah UTS akan kita bagikan kepada masing-masing responden. Beberapa hal yang saya coba temukan ya ketika kita mengidentifikasi faktornya, ada banyak hal yang sepertinya beberapa kelompok kesulitan. Kita bicara tentang marketing plan ya teman-teman. Ini yang saya coba tadi bilang mitigasi. Yang dimitigasi oleh teman-teman di marketing plan, coba mitigasi brandingnya. Branding dari Poparnas seperti apa? Mitigasi lagi customer intelligence-nya. Ada nggak sih customer intelligence di Poparnas? Customer needs dan benefits-nya. Kalau kita bicara customer di Poparnas berarti customer-nya adalah ada dua dong pasti. Yang pertama peserta, oke, yang ikut bertanding. Yang kedua adalah betul, yang kedua adalah pengunjungnya. Berarti customer di sini yang kedua hal tersebut. Kemudian Poparnas melakukan customer relationship. Oke, database building-nya seperti apa? Demografinya seperti apa? Nah, ini adalah sub-indikator dari marketing plan management. Nah, ini untuk mempermudah pola pikir nanti. Jadi yang tadi faktor internal sudah kita temukan, itu bisa dielaborasi lagi, lebih luas, lebih lengkap. Nanti untuk O dan T-nya ini. Oke. Jadi kalau kita bicara marketing plan, saya bicaranya ini. Kesulitan untuk melakukan identifikasi, tantangan yang lain dalam menggunakan teknik ini adalah biasanya terjadi stagnasi. Stagnasi itu maksudnya teman-teman sudah ngeblank, sudah bikin pakai indikator, sudah sub indikatornya dan seterusnya, tapi ngeblank, nggak dapat juga. Nah, gimana menghindari ngeblank atau stagnasi dalam menentukan indikator, menentukan faktor yang tadi? Oke, caranya ada dua nih. Yang pertama, teman-teman bisa brainstorming nih. Oke, di luar PBM ini sambil ke warung Pak Agus misalnya, kadang-kadang. Nah, itu bisa brainstorming dengan satu kelompok yang sama. Oke, jadi diskusi di dalam kelompok itu sangat penting. Nggak bisa mengerjakannya satu saja. Makanya kenapa ini dibagi menjadi 7 kelompok, supaya ada rekannya untuk berdiskusi. Oke. Atau kalaupun seandainya tidak terjadi brainstormingnya atau sudah brainstorming tapi nggak dapat juga, karena biasanya brainstorming itu bagusnya 2-3 orang. Nah, kalau sudah lebih dari situ biasanya tidak jadi belajar itu biasanya. Kalau yang cowok-cowok bisa jadi main ML gitu jadi biasanya. Oke, eksternal. Nah, saran saya nanti dielaborasi lagi yang faktor internalnya. Sehingga di pertemuan yang ke-7 kita kumpulkan, kita diskusi bareng, kita lihat apakah sudah cocok, sudah sesuai, baru kita konversikan menjadi instrumen kuesioner. Gitu. Jadi kesulitan, coba brainstorming dengan kelompok yang lain. Oke, karena selalu aja pasti ada irisan. Contohnya tadi kalau kelompok marketing plan punya irisan dengan kelompok promosi. Oke, jadi marketing plan bisa itu saling brainstorming dengan kelompok promosi. Jadi antar kelompok.
Nah, itu cara menghadapi stagnasi nanti untuk menentukan identitasnya. Begitu ya. Teman-teman, nanti di pertemuan minggu depan, di pertemuan ke-7, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita akan masuk ke dalam materi tentang membangun atau melakukan rancang bangun instrumen kuesioner berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yang sudah ditemukan oleh setiap kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan membangun atau melakukan rancang bangun kuesioner berdasarkan kelompoknya. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus sudah selesai nanti penugasan yang tadi ini kan bisa cara mandiri berkelompok ya, yang untuk faktor eksternal. Harus sudah selesai. Jadi pertemuan berikutnya saya sudah temukan bahwa internal dan eksternal sudah menjadi dalam satu file yang sama. Kita jangan identifikasi saja kebenarannya. Oke? Kemudian untuk menambah referensi, nah teman-teman bisa coba cek Google Scholar. Kalau kita bicara analisis SWOT ya, atau faktor internal eksternal, atau dikenal dengan nanti di pertemuan berikutnya dikenal dengan IV dan EV, internal factor evaluation, external factor evaluation. Kalau kita bicara kuantitatif itu sudah banyak banget berseliweran di penelitian-penelitian terdahulu. Jadi bisa coba cek di Google Scholar, termasuk beberapa penelitian saya juga membahas tentang teknik analisis tersebut. Itu hubungannya dengan strategi pemasaran. Silahkan bisa dipergunakan, nanti di searching saja, banyak sekali. Itu bisa dipergunakan untuk menambah wawasan menemukan tentang faktor internal dan faktor eksternal. Begitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Catatan dari saya, jangan sampai tidak selesai faktor internal dan eksternalnya yang sudah dielaborasi lagi. Akhir kata saya ucapkan, beli berlian bareng aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih.